ini. Silakan. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi ini seperti di surga. Berilah makanan kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena ini kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, kita masuk dalam pembelajaran, namun sebelumnya Ibu mau bertanya kepada kalian, siapa yang punya cita-cita? Saya. Semua pasti punya cita-cita. Ya, baik, terima kasih. Silakan turunkan tangan. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan berbagai jenis cita-cita yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan hubungan antara cita-cita dan juga tanggung jawab. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap religius dan juga nasionalisme selama proses pembelajaran. Dan yang keempat itu, siswa dapat menyajikan hasil informasi tentang profesi secara lisan atau secara tertulis. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk pada kegiatan inti dan Ibu minta kepada kalian untuk duduk dalam bentuk kelompok. Silakan. Yang pertama yang harus anak-anak lakukan adalah silakan anak-anak mengamati gambar berbagai profesi yang ada pada buku yang sudah Ibu bagikan. Setelah anak-anak mengamati gambar berbagai profesi yang ada pada buku, silakan anak-anak membuat satu pertanyaan dari berbagai profesi yang sudah anak-anak amati. Kelompok 1. Saya bertanya apa bertanya? Iya, silakan. Apa tugas seorang guru? Tugas seorang guru adalah membuat anak-anak untuk menjadi pintar dan juga berakhlak. Kelompok 2. Saya Bu. Iya. Saya ingin bertanya apa tugas seorang dokter? Tugas seorang dokter adalah membantu orang yang sakit. Ya, bagus sekali anak-anak pertanyaan kalian. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih. Kegiatan berikut yaitu kegiatan mengumpulkan informasi ini. Ibu minta kepada anak-anak untuk berdiskusi, membuat sebuah paragraf tentang bagaimana hubungan antara cita-cita dan tanggung jawab. Silakan Ibu beri waktu 5 menit mulai dari sekarang. Apakah sudah selesai? Anak-anak, pada kegiatan ini Ibu minta kepada perwakilan dari tiap-tiap kelompok untuk membacakan teks profesi. Silakan dari kelompok 1. Profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mendapat penghasilan dan biasanya membutuhkan keahlian atau keterampilan tertentu. Setiap profesi memiliki tugas, tanggung jawab, dan manfaat yang berbeda-beda, namun semua profesi bermanfaat bagi masyarakat. Ya, kelompok 2, silakan. Aku ingin menjadi dokter. Namaku Juwita. Saat besar nanti aku ingin menjadi dokter. Aku ingin membantu orang-orang yang sakit agar bisa sembuh. Aku tahu menjadi dokter tidak mudah. Seorang dokter harus pintar,
Ya, mari kita berikan tepuk tangan. Baik anak-anak hebat, terima kasih pada kegiatan menyajikan. Kegiatan menyajikan ini Ibu minta kepada perwakilan tiap-tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok tentang apa hubungan antara cita-cita dengan tanggung jawab. Ya, ada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Cita-cita dengan tanggung jawab sangat erat karena setiap cita-cita memiliki tanggung jawab tertentu. Misalnya jika seorang bercita-cita menjadi guru, ia harus bertanggung jawab mendidik dan membimbing siswa. 2. Tanggung jawab menunjukkan keserapan seseorang meraih cita-cita tanpa rasa tanggung jawab. Cita-cita hanya akan menjadi angan-angan. Baik, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kita dengar penyampaian hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan. Hubungan antara cita-cita dengan tanggung jawab sangat erat karena setiap cita-cita, misalnya jika seseorang bercita-cita menjadi dokter, ia harus bertanggung jawab menyembuhkan pasien dan menjaga kerahasiaan pasien. Tanggung jawab menunjukkan kesiapan seseorang meraih cita-cita tanpa rasa tanggung jawab. Cita-cita hanya akan menjadi angan-angan. Baik, mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih anak-anak baik karena kalian telah menyampaikan hasil diskusi kalian tentang apa hubungan antara cita-cita dan juga tanggung jawab. Jadi anak-anak, hubungan antara cita-cita dan tanggung jawab secara garis besar adalah misalkan cita-cita kita ingin menjadi seorang dokter atau seorang guru, berarti itulah yang akan menjadi tanggung jawab kita untuk menyembuhkan pasien dan juga mendidik anak-anak bangsa. Baik anak-anak, kegiatan berikut yang harus kita lakukan adalah kita akan mendengarkan pembacaan puisi dari perwakilan dari kelompok 1 dan juga perwakilan dari kelompok 2. Kesempatan yang pertama yang diberikan kepada perwakilan dari kelompok 1, silakan maju di depan untuk membacakan puisinya tentang guru. Terima kasih guruku, engkau datang setiap pagi dengan penuh arti, membawa buku dan ilmu, menuntunkan kami ke jalan yang baru. Suaramu lembut menyejukkan hati, tegas namun penuh kasih sayang yang sejati. Engkau sabar dalam mendidik, tak
seorang dokter. Anak, setelah kita mendengarkan pembacaan puisi dari perwakilan dari kelompok 1 dan juga kelompok 2, sekarang Ibu meminta kepada anak-anak untuk masing-masing menyampaikan apa cita-citanya dan juga apa alasan anak-anak memilih cita-cita tersebut. Silakan. Nama saya Ananda Siva. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Alasannya membantu anak-anak menjadi pintar dan bijaksana. Ya, very good. Nama saya Yesika. Cita-cita saya ingin menjadi guru. Alasannya membantu anak-anak menjadi pintar dan berakal. Ya, very good. Nama saya Matri. Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Alasannya menolong orang agar sehat dan sembuh. Very good. Dian, silakan. Nama saya Devita Klare. Cita-cita saya menjadi perawat. Alasannya merawat pasien dengan penuh perhatian dan membantu dokter. Ya, bagus sekali. Very good. Arnold. Nama saya Arnold Betani. Cita-cita saya ingin menjadi petani. Ya. Menyediakan makanan untuk kita semua. Ya, yang berikut. Seni. Silakan. Nama saya Tiga Bulisan Suka. Iya. Cita-cita saya ingin menjadi pendeta. Ya. Alasannya? Membantu orang mendekatkan Mendekatkan diri. diri Kepada Tuhan. Tuhan. Ya, baik. Terima kasih. Yang berikut, Jason. Silakan, Jason. Apa cita-citamu dan apa alasanmu memilih cita-cita tersebut? Nama saya Yesika. Cita-cita saya menjadi pemadam kebakaran. Ya. Pemadam. Alasannya Karena pemadam kebakaran menyiram kebakaran, ya. merusak lingkungan, merusakkan lingkungan. Ya, terima kasih. Yang berikut, Christian. Saya arsitek. Alasannya merancang bangunan seperti rumah dan sekolah. Bagus sekali, arsitek. Cita-citanya ingin menjadi seorang arsitek. Seorang arsitek itu merancang bangunan besar seperti gedung sekolah dan lain-lain. Yang berikut. Nama saya Maritoi. Cita-cita saya menjadi pilot. Alasannya menerbangkan pesawat dan membawa penumpang ke tempat tujuan dengan selamat. Wah, hebat sekali. Berikut. Nama saya Ditauli. Cita-cita saya ingin menjadi polisi. Alasannya melindungi masyarakat dan melindungi kejahatan. Ya, baik. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan. Ya, baik anak-anak, pada kegiatan penutup, Ibu akan menanyakan kepada kalian apa yang anak-anak pelajari hari ini. Iya, silakan. Apa yang kita pelajari hari ini, Nanda? Pelajaran kita hari ini tentang cita-cita dan tanggung jawab. Ya, betul sekali. Pelajaran kita hari ini tentang cita-cita dan tanggung jawab, yaitu apa hubungannya cita-cita dengan tanggung jawab, dan juga cita-cita itu menyangkut dengan profesi sebagai seorang dokter atau seorang guru atau seorang pilot atau seorang petani dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, setiap profesi itu berharga dan saling melengkapi
profesinya, silahkan siapkan buku tugasnya dan tulis salah satu nilai kebaikan dari profesi atau cita-cita yang tadi anak-anak sebutkan. Silakan. Apakah sudah selesai? Ya, baik. Pada kegiatan terakhir, Ibu meminta kepada salah satu siswa untuk menutup doa. Memimpin kita dalam doa ini. Silakan, Bapak. Ya, baik, terima kasih pertemuan kita sampai hari ini. Selamat pagi.